Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma ba'd, yang saya hormati para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus sahibul hajat, juga sahabat saya Gus Bayin yang saya hormati, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor Banser semua, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan kita berharap meminta kepada Allah, kita berharap silaturahmi ini bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibu sehat bu? Semuanya waras? Serius waras? Ada yang lagi sakit? Mana yang lagi sakit? Ada yang jomblo? Mana? Ada yang banyak hutang? Mana yang banyak hutang? Dibayar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di sini, hadir di desa apa bu? Desa apa? Tegal Gubuk. Kirain Tegal Gubuk. Kecamatannya apa bu? Oh, Lebak Siu. Dulu juga saya pernah sering bu lewat sini, karena dulu saya itu pernah pesantren di Benda si rampok. Jadi mana bulak balik lewat mana mobilnya, bener ya lewat sini ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita berkumpul pada malam hari ini tentunya kita bersama-sama memperingati apa bu? Isra dan Mi'rajna baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, kalau kita berbicara kepada orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengimani adanya Allah, orang yang tidak mengimani adanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak masuk akal. Ya, pasti mereka nyinyir. Pasti mereka bilangnya ngarang, ngayal. Kenapa? Waktu itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil itu naik apa bu? Kalau kita ngomong sama bukan orang yang seiman, mereka percaya tidak? Mabur ibu. Mereka pasti nyinyir. Kenapa, maksudnya apa? Oh, mabur, naik buruk. Kenapa tidak naik kinjeng? Nah, tahu kinjeng? Pasti mereka yang nyinyir, pasti mereka yang tidak beriman, pasti akan nyinyir, pasti akan ngeledek. Ini orang waras tidak? Kenapa Isra Mi'raj terbang dari masjid itu ke sana dalam langkah semalam lagi? Pasti mereka itu tidak akan percaya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, kita percaya tidak bu? Percaya tidak? Percaya kan?
Nah, kita tidak berbicara bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi kita melihat bagaimana oleh-oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa, Bu? Apa oleh-olehnya? Apa? Sekoteng. Salat kan? Terus di sini ada nggak yang tidak sama sekali salat? Ada? Mana orang yang nggak pernah sholat? Mana? Ngacung ning dhuwur, ning dhuwur. Jadi kita bicara gini ya, Bu, Isra Mi'raj. Terus ketika baginda Nabi kita Isra dan Mi'raj dapat sholat lima waktu. Nah sekarang sholat nih, Bu, kita hidup ini terakhir ini pengennya su'ul khotimah apa husnul khotimah, Bu? Mau ketika kita pengen meninggal itu dalam keadaan baik atau tidak baik? Baik kan? Ibu pernah mati belum? Siapa yang pernah mati? Ngacung. Ketika orang sakaratul maut, kira-kira secara logika menurut ibu yang pernah menyaksikan orang yang mau meninggal itu sakit tidak? Sakit tidak? Ibu kalau ada yang nempeleng, jiwit, sakit tidak? Sakit kan? Kalau dikepret sama uang, sakit tidak? Enggak. Enggak. Ini, Bu, kita berbicara tentang sakaratul maut, Isra Mi'raj, sholat dan sakaratul maut. Kita ketika dicabut nyawanya, itu ketika orang yang lagi sakit, orang yang lagi panik, itu apa yang diucapkan itu sesuai apa yang kita selalu perbuat selama hidup. Kalau kita waktu hidup suka nyanyi-nyanyi, sakaratul maut yang diingat apa? Yang diingatnya apa? Ketika lagi cengap-cengap dia suka nyanyi dangdut, dia pasti yang diingat goyang ngedombret, pasti gitu. Karena ketika kita lagi begitu sakit yang maha dahsyat, maka secara otomatis otak semuanya ngeblank. Yang diingat pasti apa yang kita lakukan selama masa hidup. Kalau kita ingat tiap hari maki-maki suami dengan kata-kata kotor, secara otomatis ketika sakaratul maut yang diingat adalah kata-kata kotor itu. Kalau di Cirebon itu kalau ada orang ngata-ngatain kotor itu yang seringnya itu kirik. Tahu kirik, Bu? Jadi kalau ada temannya kirik. Di sini apa, Bu? Asu. Masa ketika sakaratul maut nanti ketika dia sering ngomong asu, dia pasti lagi cengap-cengap asu. Pasti begitu. Kenapa? Karena di dalam memorinya yang teringat hanya asu. Kalau orangnya sering ngintip mandi, yang diingat bokong, masa bokong. Ada kayak gitu. Nah sekarang sholat, pernah nggak kita ketika begitu memulai sholat, dari mulai Allahu Akbar, pernah nggak ngitung berapa kita mengucap kata-kata Allah? Pernah nggak dihitung, Bu? Dari mulai Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, tuh sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Coba dihitung, Bu, lafaz Allah berapa? Pernah nggak ngitung? Yang dihitung kreditan tiap hari sama tagihan. Coba dihitung. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini di luar daripada sholat adalah kewajiban sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu melatih agar diri kita itu selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah. Nah kalau setiap hari kita terbiasa menyebut nama Allah, berzikir nama-nama Allah, maka secara otomatis ketika kita sakaratul maut yang diingat apa, Bu? Yang diingat apa? Nah ini nih, muka-muka jarang sholat kayaknya nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan orang sini semuanya solehah semua, amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan orang sini semuanya husnul khotimah, amin.
dimudahkan semuanya, amin. Dan tentunya kita kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pernah ketemu Bu sama orang itu non muslim. Mereka itu nanya kepada saya, dia langsung ngomong seperti ini, saya itu tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Saya tidak percaya kelebihan-kelebihan daripada Nabi Muhammad. Saya tidak percaya, apalagi beliau itu mengatakan naik buruk terus sampai ke langit 7. Saya nggak percaya. Terus kenapa Pak ngomong sama saya nggak percaya? Terserah saja Pak, Anda mau percaya silakan, enggak percaya silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Ngotot Bu. Ya terus kamu apa yang dipercaya sama beliau? Udah begini saja ya. Anda muslim? Bukan. Saya sebagai muslim, saya dilahirkan dan orang tua saya, kakek saya semuanya muslim, dan saya mengimani adanya Allah, dan bagi saya adalah muslim final. Terus apa maunya? Dia ngajak taruhan Bu. Oke, kalau kayak gitu kita taruhan. Anda spiritual, saya spiritual, kata dia bilang gitu. Ya, terus apa taruhannya? Sekarang saya punya mantra, punya ajian, punya ilmu yang saya yakini, yang saya habis cirakatin, kata dia. Pokoknya dengan bacaan ini, mantra ini, siapapun orangnya, kalau berurusan dengan saya, maka hitungan detik pasti akan mati. Dia bilang begitu Bu. Oh begitu. Oke, Anda punya bacaan ya, Anda punya mantra ya, Anda punya Tuhan ya. Sekarang karena kamu telah menghina saya dan tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj, itu kalau Anda tidak percaya dengan Isra Mi'raj terserah. Tapi kalau kamu sudah melecehkan Nabi saya, Rasul saya, junjungan saya, oke, Anda maunya apa? Dia bilang oke gini, kita salaman. Ya, salaman gimana? Berani nggak kamu bersumpah? Berani nggak kamu menjamin dengan bacaan kamu apa yang biasa dibaca? Kata dia, saya nggak punya mantra, saya nggak punya wiridan yang khusus, cuman saya paling sering saya baca sholawat. Nah oke, kamu punya sholawat ya, itu andalan kamu? Ya, andalan saya. Terus gimana? Kamu punya mantra? Ya, saya punya mantra. Kamu mantranya apa yang disebut? Oh ya, itu junjungan saya, iblis. Mau iblis mau apa, kata dia, terserah. Terus gimana? Oke, kita salaman. Kita di mana kita? Terserah mau di mana. Mau di sini, mau di lapangan, mau di kuburan, terserah kamu yang milih. Yang penting sok tanggung resikonya masing-masing. Ya, kata dia. Akhirnya sepakat di mana Bu? Di kuburan. Kita berdua di kuburan Bu. Malam-malam, jam 1 malam Bu. Pas itu malam Jumat, bukan Jumat Kliwon. Kita berdua di kuburan, nyari, kata dia, kita akan nyari dulu kuburan yang terbaru, kata dia. Loh, kenapa harus nyari kuburan yang terbaru? Ya nggak apa-apa, ini syarat dari mantra dia dan dari kekuatan dia. Oke, nyari Bu. Malam-malam biasanya nyari janda, kayak nyari kuburan Bu, nyari. Ketemu, ada, mungkin kembangnya baru layu. Nah ini ketemu, oke. Kita ini, kamu di sebelah sana, saya di sini. Ya, kita berdua ya. Ya, nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada siapa-siapa. Oke. Terus kamu maunya gimana? Saya bersaksi, kata dia. Saya bersumpah. Ini di atas kuburan yang baru. Ya, saya tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Ya, terserah. Kamu mau sumpah apa aja terserah. Ya. Terus saya tidak percaya Nabi Muhammad punya kelebihan apa. Ya, terserah kamu. Saya ngomong, kamu diam aja. Saya lagi gini. Ya, saya terserah kamu. Terus saya hanya pengen ngomong beberapa kalimat kepada kamu. Ya silakan. Salaman kita. Dia salaman. Saya bersumpah, saya bersaksi pada malam hari ini, saya demi Allah, wallah ta'allah billah, saya mengimani adanya Allah, saya mengimani adanya utusan Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau saya berkata bohong,
Kalau saya di depan kamu dan di depan kuburan ini semuanya saya berkata dusta dengan apa yang saya ucapkan, dengan apa yang saya baca pada malam hari ini, dan kamu baca, silakan baca dan saya baca. Pada malam hari ini juga, detik ini juga, siapa yang bakal kejat-kejat? Saya langsung itu Bu, saya tantang. Dia kurang ajar sih, ya kurang ngajarin lagi. Apa yang terjadi Bu? Kita salaman Ibu, salaman malam-malam. Udah lagi gerimis, lagi hujannya gerimis. Ketika gerimis, salaman, tiba-tiba ada petir, petir. Terus salaman lagi, agak lama, dia baca-baca mantra. Setan-setan dipanggilin semua sama dia. Terus sebelah sana katil kaur Bu. Katil mabur. Katilnya mabur. Sudah, diam aja. Kenapa Bu? Ada katil. Hah? Oh kaget. Katil salaman. Katil tiba kena geledek. Katil. Dia baca mantra, saya sholawat saja. Saya dengan santai, saya dengan senyum. Sholawat. Terus saya ngeliat jam nih, baru 5 menit. Saya diem aja. Hujan nama gede Bu, gede, des. Anak geledek mana? Mana? Geledek. Wah. Waduh, geledek tekamannya. Terus saya salaman lagi. 7 menit kemudian Bu, saya nggak ada apa-apa, nggak ada energi, nggak ada apa, dia walaupun manggilin setan, manggilin dedemit, terserah saja. Karena dia bersumpah, saya juga bersumpah. Siapa saja yang landap sumpahnya. 7 menit kemudian, gelepak-gelepak Bu, melet dia, melet, lidahnya keluar Bu, hampir setengah meter. Mungkin dicokot yang setan yang ada di situ, dia setannya juga, dia emosi udah ngeliat dia. Setelah itu karena saya kasihan, dia seperti ayam lagi disembelih, sebelah. Saya kasihan sama dia, kasihan. Akhirnya saya lepas tangan. Terus saya lepas tangan, saya nyari air mineral, saya lari, saya ke dalam mobil, saya ambilin air, terus saya bacain sholawat lagi airnya, terus saya taburin, terus siramin ke muka dia, terus dia baru sadar, terus kejang-kejang. Nah sampai sekarang dia pelongo-pelongo Bu, pelongo-pelongo pao. Dan saya nggak bisa, saya bilang sama keluarganya, dia kaget, keluarganya ngamuk-ngamuk sama saya. Ini kenapa? Saudara saya ini bisa edan, nggak tahu Bu, mungkin dipangan katil, saya bilang. Ya. Tapi kan dulu semalam perginya sama kamu, saya nggak tahu. Ini jangan-jangan sama kamu ini diguna-guna. Ngapain Bu saya guna-guna orang? Ngapain saya ngerjain orang? Dia edan-edan sendiri, dia soak-soak sendiri, silakan aja. Kalau nggak terima silakan aja, sok maunya gimana. Yang pastinya saya waktu itu ya malam hari saya sama dia pergi ke kuburan. Waktu ke kuburan saya berdua ngelihat ada katil terbang jatuh. Dianya edan, saya yang waras Bu, saya bilang gitu. Terus ya sudah silakan sana obatin sendiri. Nah itu salah satu contoh. Kalau kita tidak beriman, kalau kita oke lah, kita tidak mempercayai sesuatu, silakan saja, tapi nggak harus nyinyir, nggak harus sumpah serapah, nggak harus. Apalagi nih ibu-ibu biasanya kalau ngelihat suaminya yang nakal, suaminya yang kalau pulangnya malam langsung kontes mendikon, nah, langsung, jangan-jangan kamu habis ngapel, jangan, wah langsung gitu. Ada yang kayak gitu, ada nggak? Ada yang suaminya nikah lagi, ada yang suaminya nggak pernah ngasih jajan, ada? Mana orangnya? Oh nggak ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini orangnya soleh-soleh semua, amin. Saya doakan semuanya mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Nah itu kita kembali ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj solat kita terbiasa menyebut nama Allah. Ketika kita sudah terbiasa menyebut nama Allah, berarti insya Allah ketika kita sakaratul maut, maka yang pasti akan diingat adalah nama Allah. Kalau kita dalam sakaratul maut selalu mengingat Allah, menyebut Allah, apalagi la ilaha illallah, maka insya Allah kita bakal husnul khatimah dan kita akan mendapat jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Nah makanya pulang dari sini Bu, sholatnya diperbaiki, karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Jadi sholat kita bukan karena banyak hutang,
Sholat kita bukan karena pengen dapat jodoh. Sholat kita bukan karena pengen keluarganya tentram. Sholat kita semuanya karena Allah. Gak boleh kita karena banyak hutang baru ingat sholat. Kita usahanya lagi hancur baru ingat sholat. Kita lagi keluarganya dirundung prahara baru ingat sholat. Itu namanya golongannya setan setan engklek. Ya Bu ya, semuanya sholat. Nanti perbaiki sholatnya, insya Allah. Nggak usah yang aneh-aneh. Asal kita lakukan, kerjakan sholatnya. Semuanya karena Allah. Insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan baik di dunia pun di akhirat. Amin Allahumma. Nah saya nih akan ngetes nih. Mumpung saya lagi kumpul di sini, ya, saya akan ngecek semuanya yang ada di sini. Boleh nanti saya turun di bawah aja Bu, boleh? Ya, saya turun ya. Ini mic-nya mana mic-nya? Tuh, katon beli Bu, katon. Enak ning sor apa ning dhuwur? Hah? Kok hahaha? Enak di bawah apa di atas? Oh, di bawah. Kenapa? Ini di sini ada yang lagi sakit. Ada. Saya pengen ngetes. Di sini ada yang punya di ampedunya ada batunya enggak? Ada. Pernah dengar nggak ampedu, di dalam ampedu ada batu? Ada? Ada nggak? Ada yang punya kankernya yang sudah ganas? Ada? Ada yang nggak pernah punya turunan? Ada? Mana satu aja? Kang beli 2 anak-anak? Ada? Tapi yang perempuan, bukan yang bapak-bapak? Ada? Siapa? Oh, ponakan. Ya, di situ aja nggak apa-apa. Sini ada kelas lagi. Nih, siapa yang belum punya turunan? Siapa? Ya, sok di situ dulu. Situ ya. Ini satu. Ada yang punya di dalamnya sudah kronis, ada. Yang vertigonya kronis ada. Yang kanker ada, kanker kantong kering. Mana kanker? Oh semua. Oh semuanya kanker. Ada yang punya jantungnya sudah dipasang ring? Ada. Kan kita jantung nih, ada yang dipasang ring. Ada? Enggak ada. Terus penyakitnya apa? Lara boyok? Asam urat? Itu mah penyakitnya wong kampung. Yang keren-keren lah penyakitnya. Liver, ada liver. Gagal ginjal ada. Ada gagal ginjal. Gagal kawin ada. Mana ada yang gagal kawin? Nah bapak-bapak ada enggak yang barangnya kecil? Ada Pak? Mana? Yang lemes, nggak bisa tegang, ada? Saya malam hari ini saya akan dibuktikan pulang dari sini tegang lagi barangnya. Asal berani sini ke depan, ada? Yang impoten, ada? Ini berarti sehat semua nih, serius? Serius? Nggak pernah pusing? Nggak pernah? Oh pusing? Pusingnya mikirin kredit? Pusingnya mikirin kredit? Matanya ada yang lamur? Ada? Tapi kalau ngelihat uang bisa kan? Hafal? Oh hafal. Ada yang kenapa? Kenapa Bu? Kanker apa? Kantong kering. Sini Bu, sini. Sini ibunya. Oh payudara, payudara hilang. Sini Bu, sini. Enggak apa-apa.
Duduk dulu di sini. Duduk. Ya, nah, duduk aja. Ibu kenapa? Kenapa ibu? Kanker apa? Kanker ganas. Sudah pernah diterapi, dioperasi? Pernah dioperasi? Berapa kali operasi? Berarti payudara yang kanan kiri itu sesuai langkah siji. Oh langkah siji, mendi bu. Dimakan siapa? Tapi sudah mulai kemo. Kemo apa-apa? Oh enggak kemo, cuman operasi. Tapi masih kerasa enggak? Akarnya sudah diangkat. Oh sudah diangkat. Sudah berapa tahun bu? Oh sudah 3 tahun. Suaminya masih? Dikasihnya cuma 1 berarti. Kenapa hehehe? Yang hehehe saya ambil, saya pindahin ke sini, mau? Hah? Mau saya pindahin taruh ke sini? Ibu namanya siapa? Nur Hayati. Ya udah diam di sini. Tapi siapa lagi nih? Belum punya turunan. Sudah berapa tahun? Oh sudah ada 3 tahun. Sudah lebih. Tapi setiap hari berapa kali? Oh hehe. Apanya? Oh normal, sehari 2 kali. Kayak minum obat. Sini geser sebelah sini ya. Ibunya geser sini bu. Mbak sini sebelah sini, pindah. Pindah di sini ya duduknya. Ibunya mundur ya, Mbak pindah sini. Siapa lagi? Bapak kenapa? Lemes? Ada lagi? Kenapa? Ada yang suka kesurupan ada? Ada nih suka kesurupan, setan manjing setan. Ada. Suka masuk keluar ada. Mumpung malam hari ini, maju aja ke depan, enggak apa-apa. Biar nanti enggak masuk lagi setannya. Kenapa? Ya enggak apa-apa di depan. Pindah ke depan ya. Geser aja, ibunya ininya di belakang. Nah. Ya enggak apa-apa sini. Jadi begini bu, ya kita mumpung lagi silaturahmi di sini, ini malam yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena ini kita kumpul di sini, kita bersama-sama berdoa, berzikir. Jadi mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan diijabah dan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya wasilah memintakan doa kepada Allah yang lagi sakit pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan yang keluarganya lagi dirundung prahara, mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang lagi bisnis nih, usaha yang lagi hancur, semuanya diuji sama Allah, mudah-mudahan diberikan kembali kehebatan dan kesuksesan sama Allah. Ya bu ya, pengen sukses lagi bu? Pengen hidupnya bahagia? Pengen kita masuk surga? Tapi sholatnya bener nggak? Kok insya Allah? Sholawatnya berapa kali sehari? Kenapa? Ya di sini di depan ya. Oh sering kesurupan. Kesurupan setan apa? Sini depan. Sering kesurupan. Sering. Sehari berapa kali? Kerasa tidak apa yang dirasa? Oh kerasa. Sudah berapa tahun kayak gini, sakit kayak gini? Oh 8 tahun. Pernah nggak ngelihat setan? Pernah ngelihat setan belum? Oh pernah ngelihat setan. Setan kayak apa wujudnya? Oh nggak tahu. Masa nggak tahu? Katanya pernah ngelihat setan. Oh, enggak apa-apa, aman. Jangan tegang, santai aja. Sila aja sila, ya. Kenapa? Oh belum punya momongan. Ya sini. Biar ku anaknya 5.
Sok duduk aja enggak apa-apa. Sudah duduk aja di situ enggak apa-apa. Nanti saya ke situ. Ya duduk aja. Saya mau nanya ibu ini, ibu sudah lama jadi kankernya ya. Ibu sini. Pejamin matanya. Saya pengen memintakan kepada Allah agar ibu diberikan kesembuhan, agar ibu diberikan kesehatan. Wasilah pada malam hari ini. Pejamin matanya. Kenapa? Oh lambung. Oh sering kesurupan. Matanya kenapa? Oh rabun. Ngelihat uang masih jelas bu. Pejamin matanya bu, merem. Nunduk, nungkul. Nunduk tahu nunduk ini. Nungkul. Nunduk. Nah, nunduk. Semuanya nunduk ya. Nunduk. Ibu tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut semuanya. Tarik nafas. Cek nafas. Semua yang hadir di sini, tangan kanannya coba pegang di dadanya. Pegang semuanya. Mumpung udaranya durung gede. Pegang semua ya. Kita semua berdoa bersama-sama. Kita keluarin semua aura-aura negatif yang ada dalam tubuh kita, yang menghalangi kehidupan kita, yang menghalangi pikiran kita, yang menghalangi rizki kita semuanya. Kita hilangin semua aura-aura negatif yang ada dalam tubuh kita, kita keluarin. Biar kita hidup tenang, biar kita hidup tentram, biar kita hidup bahagia. Semuanya pegangin. Nanti ikutin baca bareng-bareng bersama saya, terus keluarin ke atas sambil bilang Allahu Akbar. Gitu ya. Bacanya surat Al-Ikhlas bersama-sama, tekan, terus keluarin lewat atas gini pelan-pelan, terus Allahu Akbar. Setelah itu nanti saya akan transfer energi positif biar kita hidup normal, biar kita hidup bahagia, biar kita tentunya diminta sama Allah agar diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pegang tangannya, dadanya, jangan kencang-kencang, susu yang kau ketekak. Sudah, bersama-sama baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik ke atas, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, tarik ke atas, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik ke atas, Allahu Akbar. Sekarang pegang yang sakitnya. Kalau bokongnya sakit, pegang bokongnya. Ya. Kalau ndase mumet mikirin duit, pegang ndase. Menang bae. Ya. Bapak kalau barangnya lemes, pegang barangnya Pak. Pegang. Cekek. Ya. Kalau perutnya emah, sering lambung, pegang kenceng, sekenceng-kencengnya, tapi nggak usah ditarik, kenceng, tekan lebih tarik. Ya. Kalau pengen susunya kenceng lagi, tekan. Biar aura positif nongol. Kalau ini boyoknya sering sakit, pegang boyoknya. Bersama-sama baca surat Al-Ikhlas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang, Allahu Akbar. Sekarang nundukin kepalanya, pejamin matanya, meminta kepada Allah. Saya akan membacakan sholawat Nabi. Tapi cukup dalam hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua, nggak usah ngikutin saya baca sholawat. Cukup tundukin matanya, pejamin matanya, terus dalam hati teriakan sekencang-kencangnya minta sama Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah, berikan kesuksesan. Ya Allah, berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terus minta sama Allah apa aja hajatnya. Teriakin sekencang-kencangnya dalam hati. Kalau pengen teriak-teriakin, tidak apa-apa semuanya. Biar plong semuanya. Nundukin kepalanya, berdoa minta sama Allah ketika saya membacakan sholawat Nabi. Nundukin kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah, teriakin sekencang-kencangnya dalam hati, minta sama Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan qabul semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim.
Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah sama Allah dan semua doa-doa kita kabul sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu